Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siaran Batin. Pada sore hari ini, saya akan menceritakan kisah dengan latar di sebuah desa terpencil bernama Wringin Rejo. Kehidupan Ratri tampak sederhana bersama suaminya Jaya dan dua anak mereka. Rumah kecil di tepi sawah itu menyimpan kehangatan yang perlahan memudar ketika rahasia mulai muncul di balik kebiasaan Jaya yang berubah. Pulang larut, kebohongan kecil, dan pesan asing menjadi awal retaknya sebuah keluarga. Ratri yang awalnya penuh cinta mulai tenggelam dalam luka dan kecurigaan. Di bawah pohon beringin tua yang berdiri di belakang rumah, keputusan-keputusan gelap mulai lahir. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Ratri hidup di desa Wringin Rejo, sebuah desa kecil yang tenang dengan hamparan sawah dan jalan tanah yang basah saat hujan turun. Di rumah kayu sederhana di pinggir desa itu, ia menjalani hidup bersama suaminya, Jaya, dan dua anak mereka. Awalnya, Jaya adalah suami yang penuh perhatian. Ia bekerja keras ke kota setiap hari dan pulang membawa sedikit cerita serta senyum untuk keluarganya. Ia masih sering mencium kening Ratri sebelum berangkat kerja. Ia juga masih menyapa anak-anak dengan suara lembut. Ratri merasa hidupnya aman. Ia percaya rumah tangganya kuat dan tidak akan goyah. Perubahan datang tanpa tanda besar, hanya detail kecil yang awalnya dianggap sepele. Jaya mulai pulang lebih larut dari biasanya. Kadang ia tidak memberi kabar. Pakaiannya membawa aroma parfum asing yang tidak dikenal Ratri. Saat ditanya, Jaya selalu menjawab singkat. Ia berkata pekerjaan sedang banyak. Ratri memilih diam meski hatinya mulai gelisah. Dalam keseharian, Ratri tetap menjalankan perannya sebagai istri. Ia memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak-anak. Namun pikirannya tidak lagi tenang. Ia mulai memperhatikan perubahan sikap suaminya. Tatapan Jaya sering kosong, ia tidak lagi berbicara di rumah. Bahkan saat bersama anak-anak, pikirannya seperti tidak hadir sepenuhnya. Suatu hari, Ratri menemukan ponsel Jaya tertinggal di dapur. Layar masih menyala. Sebuah pesan masuk membuatnya berhenti bergerak. Kata-kata mesra dari seseorang yang bukan dirinya muncul di layar. Pesan itu jelas menunjukkan kedekatan yang tersembunyi. Ratri membaca perlahan, lalu meletakkan ponsel itu kembali. Tangannya gemetar, tetapi ia tidak langsung menghadapi Jaya. Sejak hari itu, jarak di antara mereka semakin terasa. Ratri masih melayani suaminya seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mulai sulit tidur. Ia sering terbangun di malam hari hanya untuk memandang wajah Jaya yang tertidur. Wajah yang dulu membuatnya merasa aman, kini merasa asing. Jaya tetap menjalani hidupnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ia masih menyapa Ratri dengan lembut, tetapi ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Ratri mulai merasa konflik di dalam dirinya. Ia masih mencintai suaminya, tetapi rasa sakit mulai tumbuh bersama cinta itu. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Ratri tidak lagi hanya merasa curiga, tetapi juga terluka. Ia mulai menyimpan semuanya dalam diam. Tidak ada yang ia ceritakan kepada siapapun. Di dalam rumah yang sama, mereka hidup seperti dua orang asing yang masih berbagi atap. Kehidupan Ratri di desa Wringin Rejo mulai berubah menjadi ruang penuh tekanan batin. Rumah yang dulunya terasa hangat, kini dipenuhi keheningan yang menekan. Jaya semakin sering tidak pulang tepat waktu. Ketika berada di rumah, ia tampak jauh dan tidak hadir secara emosional. Ratri melihat perubahan itu sebagai bukti yang tidak bisa lagi ia bantah. Suatu siang, Ratri memutuskan mengikuti Jaya tanpa sepengetahuannya. Ia berjalan melewati jalan desa menuju kota kecil di dekat pasar. Dari kejauhan, Ratri melihat Jaya duduk di sebuah warung kopi. Di sampingnya ada seseorang perempuan muda. Mereka berbicara akrab, tertawa, dan saling menyentuh tangan di atas meja. Adegan itu membuat dada Ratri sesak. Sejak saat itu, emosi Ratri berubah menjadi lebih gelap dan terarah. Ia tidak lagi hanya merasa sedih. Ia mulai menyimpan kemarahan yang terus bertambah setiap hari. Di rumah, ia tetap berperan sebagai istri dan ibu. Ia tetap memasak, tetap melayani Jaya, dan tetap tersenyum di depan anak-anak. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai pecah. Anak-anak mulai merasakan perubahan suasana di rumah. Laras, anak sulung mereka, sering melihat ibunya melamun dalam waktu lama. Dina, anak bungsu, mulai menjadi lebih pendiam. Rumah tidak lagi terasa aman seperti dulu. Ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Ratri mulai mencari jawaban di tempat yang tidak biasa. Ia mendengar nama seorang dukun tua bernama Mbah Suro dari warga desa. Katanya, Mbah Suro bisa membantu masalah yang tidak bisa diselesaikan secara cara biasa. Sebagai bukti yang tidak bisa lagi ia bantah. Suatu siang, Ratri memutuskan mengikuti Jaya tanpa sepengetahuannya. Ia berjalan melewati jalan desa menuju kota kecil di dekat pasar. Dari kejauhan, Ratri melihat Jaya duduk di sebuah warung kopi. Di sampingnya ada seseorang perempuan muda. Mereka berbicara akrab, tertawa, dan saling menyentuh tangan di atas meja. Adegan itu membuat dada Ratri sesak. Sejak saat itu, emosi Ratri berubah menjadi lebih gelap dan terarah. Ia tidak lagi hanya merasa sedih. Ia mulai menyimpan kemarahan yang terus bertambah setiap hari. Di rumah, ia tetap berperan sebagai istri dan ibu. Ia tetap memasak, tetap melayani Jaya, dan tetap tersenyum di depan anak-anak. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai pecah. Anak-anak mulai merasakan perubahan suasana di rumah. Laras, anak sulung mereka, sering melihat ibunya melamun dalam waktu lama. Dina, anak bungsu, mulai menjadi lebih pendiam. Rumah tidak lagi terasa aman seperti dulu. Ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ratri mulai mencari jawaban di tempat yang tidak biasa. Ia mendengar nama seorang dukun tua bernama Mbah Suro dari warga desa. Katanya, Mbah Suro bisa membantu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Dalam keadaan tertekan, Ratri akhirnya memutuskan pergi menemui Mbah Suro di pinggir hutan kecil. Perjalanan menuju rumah Mbah Suro terasa panjang dan berat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika sampai, Ratri disambut oleh seorang lelaki tua dengan tatapan tajam. Tidak banyak kata yang diucapkan. Ratri langsung menceritakan penderitaan rumah tangganya. Mbah Suro mendengarkan dengan tenang. Setelah itu, ia memberikan pilihan yang sederhana tetapi berat. Jika Ratri ingin suaminya merasakan penderitaan yang sama, ia harus siap dengan konsekuensinya. Ritual ini tidak hanya mengikat Jaya, tetapi juga dirinya sendiri. Ratri tetap memilih melanjutkan. Ia diminta mengumpulkan beberapa benda pribadi Jaya, rambut, kuku, dan barang yang pernah bersentuhan langsung dengannya. Ia juga diminta menyiapkan bagian dari dirinya sebagai pengikat ritual. Semua itu harus dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Malam-malam berikutnya, Ratri mulai melakukan ritual di bawah pohon beringin tua di belakang rumah. Boneka kain sederhana ia buat dengan tangannya sendiri. Di dalam keheningan malam, ia mulai memasukkan jarum ke boneka itu sambil menyebut nama Jaya berulang kali. Setiap tusukan menjadi pelampiasan dari luka yang ia pendam terlalu lama. Tidak lama setelah ritual dimulai, Jaya mulai sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya melemah, kepalanya sering sakit, dan energi berkurang drastis. Dokter tidak menemukan penyakit yang pasti. Kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari. Ratri melihat semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan yang tidak ia akui, tapi juga ada sesuatu yang mulai mengganggu dalam dirinya. Rumah yang dulu hanya dipenuhi konflik, kini berubah menjadi ruang yang penuh ketegangan dan sesuatu yang tidak terlihat. Di bawah pohon beringin itu, perubahan besar telah dimulai. Namun, Ratri belum menyadari bahwa semua yang ia lepaskan tidak hanya mengarah pada Jaya, tetapi juga bergerak kembali ke dirinya sendiri. Kondisi Jaya memburuk dengan cepat di rumah Huringin Rejo. Tubuhnya melemah tanpa alasan medis yang jelas. Ia sering terbaring di kamar dengan wajah pucat dan mata sayu. Napasnya pendek dan tubuhnya terasa dingin meski siang hari panas. Luka kecil mulai tumbuh di kulitnya dan tidak kunjung sembuh. Ratri tetap berada di sisinya. Ia merawat Jaya setiap hari. Ia membersihkan tubuhnya, memberi makan, dan membantu setiap gerakan kecil yang masih bisa dilakukan Jaya. Di luar, ia tampak seperti istri yang setia. Namun di dalam dirinya terjadi konflik yang semakin dalam. Ia melihat penderitaan Jaya sebagai hasil dari pilihannya sendiri, tetapi ia juga mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman di tubuhnya. Anak-anak mereka mulai kehilangan ketenangan. Laras sering mempertanyakan kondisi ayahnya. Ia tidak lagi bisa menerima jawaban sederhana dari ibunya. Dina menjadi lebih sensitif, sering menangis tanpa sebab yang jelas. Rumah yang dulu menjadi tempat bermain, kini berubah menjadi ruang penuh ketakutan. Suatu malam, Jaya mengalami kejang hebat. Tubuhnya menegang, napasnya tersengal, dan ia berteriak dalam kesakitan. Ratri memegangnya erat, mencoba menenangkan, namun di tengah kondisi itu, Jaya tiba-tiba menyebut sesuatu yang membuat Ratri terdiam. Ia menyebut nama Ratri sambil bertanya apakah ia yang menyebabkan semua ini. Pertanyaan itu mengguncang Ratri.
Ia berusaha menenangkan Jaya, tetapi di dalam hatinya muncul rasa takut yang baru, seolah ada sesuatu yang mulai terbuka dan tidak bisa lagi ia kendalikan. Sejak saat itu, Jaya sering berbicara dalam kondisi setengah sadar. Ia menyebut bayangan perempuan, suara bisikan, dan rasa sakit yang tidak pernah berhenti. Di sisi lain, Ratri mulai merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Ia sering merasa lelah tanpa sebab. Tangannya kadang terasa panas dan tubuhnya mulai mengalami gejala kecil yang tidak bisa dijelaskan. Namun, ia menolak mengaitkannya dengan apa yang telah ia lakukan di bawah pohon beringin. Ketegangan di dalam rumah semakin meningkat. Laras mulai menuduh ibunya menyembunyikan sesuatu. Dina mulai takut berada di dekat ayahnya yang semakin tidak dikenali. Hubungan keluarga yang dulu hangat kini berubah menjadi penuh kecurigaan dan jarak emosional. Suatu hari Jaya mengakui di depan Laras bahwa ia telah berselingkuh. Pengakuan itu menghancurkan kepercayaan anak-anak terhadapnya. Namun di saat yang sama, ia juga memohon agar Ratri menghentikan penderitaan yang ia alami. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar dalam sakitnya, seolah berasal dari luar dirinya. Ratri tidak menjawab, ia hanya diam. Namun di dalam dirinya, rasa bersalah mulai tumbuh. Meski belum cukup kuat untuk menghentikannya, ia masih terikat oleh amarah dan luka lama yang belum sembuh. Malam-malam di rumah Wringin Rejo semakin tidak tenang. Bayangan aneh mulai muncul di sudut kamar. Suara langkah pelan terdengar tanpa sumber yang jelas. Pohon beringin di belakang rumah terlihat semakin gelap dan berat setiap kali malam tiba. Jaya akhirnya melemah. Ia hampir tidak bisa berdiri. Nafasnya menjadi semakin pendek. Dalam kondisi itu, ia hanya bisa memandang Ratri dengan tatapannya penuh campuran antara penyesalan dan ketakutan. Ratri duduk di sampingnya dalam diam. Ia mulai menyadari bahwa semua yang ia lakukan tidak berhenti pada Jaya saja. Ada sesuatu yang mulai bergerak kembali ke dirinya, namun ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Di bawah pohon beringin itu, kutukan yang ia lepaskan telah menjadi lingkaran yang tidak lagi bisa dikendalikan. Dan malam di Wringin Rejo semakin panjang, membawa semua yang tersisa menuju akhir yang perlahan tidak bisa dihindari. Cerita ini menunjukkan bahwa luka akibat pengkhianatan tidak boleh diolah menjadi kebencian yang dibalas dengan tindakan ekstrim. Dendam yang dipelihara akan merusak cara berpikir, mengaburkan penilaian, dan menghancurkan hubungan keluarga secara perlahan. Keputusan yang lahir dari emosi sesaat dapat membawa dampak jangka panjang yang tidak hanya menimpa pelaku, tapi juga orang-orang di sekitarnya termasuk anak. Inilah kisah yang saya ceritakan pada sore hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk ikuti cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.